الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل والصحب اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang hadir secara langsung atau yang mendengar di siaran channel kami, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua. InsyaAllah kita terus-menerus menjadi orang-orang yang terus berusaha untuk menjadi baik dan mengajak orang untuk terus berubah menjadi lebih baik lagi. Karena tidak ada manusia yang sempurna kecuali mereka yang berharap mau untuk berubah menjadi diri yang lebih sempurna. Ma'asyiral hadirin, terkadang kita merasa bahwa majlis yang kita sekarang hadir pada malam hari ini adalah majlis yang biasa-biasa saja. Namun tentu majlis ini amatlah agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kata Al-Habib Ja'far tadi, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling untuk melihat hamba-hamba Allah yang rajin berkumpul berzikir kepada Allah, mencari ilmu. Mereka mendapatkan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika ada orang yang datang bukan karena niat untuk belajar sekalipun, Allah katakan humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah satu kelompok yang duduk sama mereka tidak akan pernah seseorang mendapatkan penderitaan. Duduk tidak akan pernah mendapatkan penderitaan. Terlebih mengambil, terlebih mendapatkan manfaat. Maka orang tersebut akan menjadi orang yang semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin sebagian di antara kita menganggap biasa, namun pahalanya di sisi Allah begitu besar. Apalagi kalau manfaat. Majlis kita ini sepertinya biasa bagi orang yang tidak bisa melihat, tapi bagi yang bisa melihat, majlis ini begitu agung. Dan manfaat yang kita rasakan bukan 1.000, 2.000, bukan 10.000, 20.000, tapi ratusan ribu orang yang sudah melihat ya ceramah-ceramah kita dari majlis ini. Sepertinya biasa ngobrol santai, akan tapi di luar sana banyak orang yang mengambil manfaat daripada kajian-kajian kita seperti ini ya. Itulah kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang berbicara di satu tempat, akan tetapi yang menikmati jutaan orang di luar sana. Itu kehebatan Allah. Apakah kamu kira, apakah saya kira bahwa pahala terbatas dengan apa orang yang ada pada saat ini? Tentu tidak. Pahala mengalir sampai hari kiamat. Pahala mengalir sampai hari kiamat selagi hal tersebut bermanfaat. Makanya yang kita cari ini manfaat ya. Dari perkumpulan ini kita harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada manfaat di dunia dan di akhirat. Dahulu di zaman Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, ada orang yang murabi. Murabi itu doyan mengkonsumsi riba, demen minjem-minjem, tapi bayarannya dilipat gandakan, didobelkan. Orang-orang seperti ini adalah orang yang menantang Allah untuk berperang. Ada aplikasi-aplikasi baru ini juga ya, terkadang membawa kita kepada peminjaman yang tadinya minjam cuma 100.000 disuruh mengembalikan 150.000 misalnya.
atau 120.000. Ya, itu riba. Menantang Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Ayo perang sama saya, kata Allah. Orang yang mengkonsumsi riba umumnya mereka akan jelas menjadi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau orang yang sudah dikesampingkan, dia sudah terlanjur mengejar dunianya, kemudian orang kampung sudah melihat dia ini adalah orang yang terbiasa untuk bermaksiat, maka akan membangun karakter orang tersebut merasa bodoh amat dengan orang lain. Ah, saya mau udah rusak, biarinlah. Makanya orang tersebut akan identik dengan keburukan-keburukan. Nah, orang yang mati dalam keadaan makan riba ini di Hadramut dulu, dia kelihatan orangnya itu tidak ada wajah-wajah solehnya sama sekali. Tapi suatu waktu orang yang terbiasa rentenir ini, dia biasa minjemin orang tapi mintanya yang banyak bayarnya, meninggal dalam keadaan sholat, ibadah, zikir kepada Allah, wajahnya penuh dengan cahaya. Wajah penuh cahaya itu menunjukkan bahwa orang baik. Tapi tidak mesti wajah yang buruk ketika meninggal menunjukkan bahwa dia pasti buruk, karena itu hanyalah sekedar jasad. Malah seorang wali terkadang wajahnya hitam ketika meninggal. Itu diharapkan supaya orang suudzon sama dia, biarin, gak ada yang ngurusin dia, biar antara dia sama Allah. Jadi jangan dikira bahwa sungguhnya wah ini keajaiban, ini keanehan, ini wah ini dia dapat musibah ini gara-gara ketika dia hidup dia suka begini, dia suka begitu. Dia nggak mesti, ya. Kita ini cuman jasad. Jasad itu kalau terkena api ya kebakar, ya. Jasad itu kalau terkena luka ya luka. Nggak mesti bahwa menunjukkan pasti ini adalah orang jahat kalau meninggal seperti ini. Meninggal dalam masjid pasti orang baik. Kalau nyolong kotak amal di masjid, gimana mau jadi baik? Ya, nggak mesti. Seseorang meninggal di Mekah lalu dikatakan dia adalah orang yang ahli surga. Abu Jahal, Abu Lahab meninggal di Mekah, ya, tidak mesti dia adalah orang yang baik. Maka ikhwani, ini orang meninggal dalam keadaan saleh. Maka orang-orang bertanya mencari tahu, ini kenapa kok ini bisa jadi orang saleh? Kenapa kok bisa di akhir hayatnya dia taubat? Kenapa kok bisa dia begitu dekat kepada Allah? Lalu ditanya kepada Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, beliau mengatakan, saya melihat orang ini hadir di majelis saya. Waktu itu dia mau nagih utang, karena dia rentenir, mencari-cari orang yang pernah punya hutang sama dia. Ketika dia sedang duduk, maka dia asyik mendengar penjelasan dari guru tersebut, sehingga Allah berikan hidayah kepadanya dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ada orang cerdas seperti itu. Terkadang sesuatu yang biasa bagi sebagian orang itu sesuatu yang biasa, namun bagi orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang tahu jalan untuk mendekat kepada Allah, dia akan lakukan. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar pernah suatu waktu datang orang kepada beliau membawa satu plastik isinya gandum. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar sudah kebiasaan beliau dalam setiap hari itu menjamu tamu yang banyak, memberikan makan kepada mereka. Artinya beras ataupun kalau pada saat itu gandum yang dia punya itu penuh di gudang-gudang beliau. Bayangkan orang punya gandum yang banyak, didatangi oleh satu orang bawa satu plastik gandum buat hadiah. Kira-kira gimana? Saya setiap hari mengeluarkan misalnya 300 karung beras. Tiba-tiba ada orang datang mau ngasih saya satu plastik kecil beras. Kira-kira murid saya akan ketawa nggak? Orang-orang yang ada di sekitar saya akan ketawa nggak? Saya punya tamu itu bisa menghabiskan contohnya 300 karung beras. Ada orang datang memberikan kepada saya satu plastik kecil beras, maka akan menjadi bahan tertawaan. Ini buat apa begitu? Maka orang tersebut datang kepada Habib Hasan dan mengatakan, wahai Habib Hasan, saya berniat buat nama ibu saya, tolong sedekahkan ke orang lain. Akhirnya muridnya bilang, ente nggak punya akhlak, nggak punya adab. Masa Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar disuruh
ngasih sedekah ke orang lain hanya sekedar. Kata Habib Hasan, diam kamu, ini orang cerdas. Dia tahu bagaimana cara mendapatkan pahala yang besar walaupun dengan sesuatu yang tidak besar. Apa yang terjadi? Dia menginginkan pahalanya sampai kepada ibunya. Kalau dia yang mengeluarkan, maka belum tentu niatnya sama seperti niat seorang ulama yang memiliki keilmuan yang tinggi. Ketika dia mengeluarkan hadiah dan ulama mengeluarkan hadiah, hadiahnya sama, tapi yang mengeluarkan adalah orang yang beda, hasilnya beda. Hasilnya beda. Makanya sahabat Nabi ketika mereka diejek oleh sebagian, maka orang-orang as-sabiqun al-awwalun, maka sebagian di antara mereka dipanggil oleh Rasul dan Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, apapun yang kalian keluarkan walaupun sebesar gunung Uhud sekalipun tidak akan pernah sama dengan apa yang dikeluarkan oleh sahabat-sahabat saya. Kenapa? Karena mengeluarkannya di saat paling tepat. Mungkin ada satu pondok pesantren yang besar. Pondok tersebut tidak akan pernah terbangun kecuali dengan uang 50.000 di bata yang pertama. Maka seorang mudir mungkin menawarkan kepada orang lain, siapa yang mau menjadi donatur pada saat itu. Maka ada seseorang yang biasa-biasa saja mengeluarkan dan membantu sehingga membangkitkan gairah seorang ulama ini untuk membangun pesantren. Walaupun setelah itu, setelah menjadi pesantren yang besar, ada orang yang memberikan 1 miliar sekalipun, maka tidak akan pernah sama dengan apa yang diberikan oleh orang-orang yang memberikan di waktu awal. Pemberiannya berbeda jauh dan pahalanya berbeda jauh. Tidak dilihat daripada sedikit banyaknya. Banyak, ya. Terkadang ya saya dengar di pondok Darul Lughah wa Da'wah dahulu Al-Habib Hasan Baharun, beliau meminta dana dengan satu map isinya sekian. Hanya berapa ribu saja atau berapa puluh ribu pada uang saat itu. Akan tetapi tanpa ada wakaf tersebut, tentu sekarang tidak akan pernah terjadi sesuatu. Makanya hebatnya orang yang faham cara mengeluarkan yang benar, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, si fulan ini dia memberikan kepada Habib Hasan Shalal Bahar satu plastik kecil. Dia katakan, tolong berikan hadiah ini, sedekah ini atas nama ibu saya. Maka Habib Hasan Shalal Bahar ketika melihat murid-muridnya tertawa, dia bilang, diam. Justru kalian yang tidak paham. Dia ini orang cerdas, orang pintar. Diambil sama Habib Hasan Shalal Bahar, kemudian disedekahkan kepada orang lain dengan nama ibunda beliau. Karena seorang yang alim salaf, mereka sampai-sampai mengatakan, ma akhadtu kitaban illa wa ma'i 70 niyah. Saya tidak ambil satu buku sekalipun kecuali saya sudah mempersiapkan 70 niat. 70 niat. Kalau dikatakan tadi niyatul mu'min khairun min amalih, betul. Karena niat enggak mungkin riya, makanya niat lebih baik daripada amal. Kenapa sih Habib? Kok niat lebih mulia daripada amal? Padahal amal kan capek begini. Niat bisa enggak riya? Niat bisa nggak pengen dilihat orang lain gitu. Tapi amal bisa. Niat yang sudah berubah menjadi amal, amal bisa rusak dengan niat yang buruk. Maka ketika seorang sudah berniat, saya pengen sholat malam 100 rakaat, kira-kira dia ngomong ada yang dengar apa enggak? Dia niat ada yang dengar atau tidak? Makanya pahalanya besar. Tapi kalau sudah dilakukan, bisa jadi itu bercampur dengan riya dan ujub. Makanya niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Ya, bukan berarti bahwa nggak perlu beramal, berarti niat-niat aja terus. Ya tentu tidak akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah.